Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan terkait hasil media pembelajaran yang kami buat dalam praktikum Undismile. Untuk itu, pertama-tama perkenalkan nama saya Syukur Siregar dengan akronim 041 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Nika Akhirin Dewi dengan akronim 026. Perkenalkan nama saya Komang Nusbaini dengan akronim 024. Dan saya Nika Rasti dengan akronim 023. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami menyampaikan terkait agenda pembahasan atau pembahasan pokok yang akan kita bahas pada presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama terkait apa tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian ada yang kedua terkait bagaimana hasil analisis dan juga kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga ada cara penggunaan media pembelajaran yang kami punya. Dan yang terakhir apa hubungannya terkait 12 CTML. Nah, untuk itu yang pembahasan pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Apriani Dewi. Baik, untuk pembahasan pertama itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di mana ini merupakan hal yang harus dicapai oleh peserta didik. Baik, yang pertama itu ada capaian pembelajaran, di mana pada akhir fase F ini peserta didik itu dapat mengidentifikasi organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Lalu dapat menganalisis keterkaitan antara struktur organ tersebut dengan fisiologisnya, serta dapat memahami proses atau tahapan sistem pencernaan itu baik dari secara mekanik maupun kimiawi, yaitu dimulai dari rongga mulut hingga anus. Baik, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran, di mana pada tujuan pembelajaran ini yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia secara benar melalui pengamatan langsung pada media pembelajarannya. Lalu yang kedua itu peserta didik itu dapat menjelaskan mengenai keterkaitan antara struktur organ dan fungsi setiap organ, di mana secara lengkap dan benar melalui diskusi dengan kajian media pembelajarannya. Lalu yang ketiga itu peserta didik dapat menganalisis mengenai proses atau tahapan sistem pencernaan pada manusia ini, di mana itu dimulai dari mekanik dan kimiawi, baik itu secara dari mulut hingga anus, secara sistematis berdasarkan dari pengamatan media pembelajarannya. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dan juga terkait kebutuhan ke depannya di SMA Negeri 1 Singaraja. Berdasarkan hasil wawancara dari guru biologi di SMA Negeri 1 Singaraja bernama Pak Teguh, ternyata SMA Negeri 1 Singaraja sudah menerapkan terkait media pembelajaran seperti video, PowerPoint, ataupun games interaktif lainnya. Namun sayangnya, SMA Negeri 1 Singaraja belum menerapkan terkait teknologi AR atau AR yang biasa disebut dengan Augmented Reality. Oleh sebab itulah, kelompok kami mengusulkan membuat media pembelajaran bernama AR yang dimana berfokus pada sistem pencernaan, yang nantinya hal ini akan mempermudah siswa untuk memahami dan juga mengerti terkait materi yang diberikan. Nah, nantinya dengan AR ini, nantinya siswa akan lebih mudah dan juga mengerti terkait bagaimana sebenarnya proses ataupun pembelajaran dari sistem pencernaan itu sendiri. Oleh sebab itulah nantinya diharapkan ke depannya SMA Negeri 1 Singaraja ataupun sekolah lainnya bisa lebih menerapkan dan juga mempermudah siswa untuk memahami dan juga mengerti terkait materi yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media pembelajaran augmented reality terkait sistem pencernaan ini. Jadi, media pembelajaran augmented reality atau AR terkait sistem pencernaan pada manusia ini merupakan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu peserta didik lebih memahami terkait struktur dan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia secara lebih mendalam, secara lebih mendetail, dan lebih mudah untuk dipahami. Dengan adanya model pembelajaran AR ini, objek organ sistem pencernaan pada manusia dapat ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi atau 3D yang muncul secara virtual dengan cara mengarahkan kamera perangkat ke marker atau flashcard yang sudah disediakan. Produk ini menampilkan organ-organ utama pada sistem pencernaan manusia, mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung,
usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, setiap organ sudah dilengkapi dengan keterangan-keterangan lengkap terkait struktur, fungsi, dan proses pencernaan yang terjadi di dalam organ tersebut. Peserta didik nantinya juga dapat mengamati organ tersebut dari berbagai sudut pandang dan dapat memperbesar atau memperkecil organ-organ tersebut dengan lebih mudah. Nah, peserta didik juga dapat mengamati atau mempelajari hubungan atau keterkaitan antar organ dalam sistem pencernaan. Selain melalui visualisasi, AR ini juga dikemas dalam bentuk flashcard yang sudah dilengkapi oleh gambar dan juga deskripsi singkat yang nantinya dapat dibaca atau dipelajari oleh peserta didik. Dengan media AR ini, peserta didik nantinya dapat memindai atau men-scan QR yang ada pada flashcard ini menggunakan aplikasi AR melalui kamera ataupun melalui Google Scholar yang nantinya setelah di-scan akan muncul animasi 3D dari setiap organ yang sudah ditampilkan atau organ yang sudah di-scan atau organ yang dipilih yang hendak dipelajari oleh peserta didik nantinya. Jadi, dengan demikian, hasil dari 3D tersebut dapat diamati oleh peserta didik dan AR tersebut juga sudah dilengkapi dengan narasi berupa audio dan juga keterangan-keterangan lengkap mengenai fungsi dari organ-organ tersebut dan proses pencernaan yang terjadi di dalam organ tersebut. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi berupa tekstual, tapi juga mendapatkan informasi berupa representasi visual dari organ sistem pencernaan secara visual yang lebih nyata. Dengan adanya media augmented reality terkait sistem pencernaan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami materi terkait sistem pencernaan ini dengan lebih mendalam dan tidak merasa bosan ketika mempelajari materi terkait sistem pencernaan ini. Kedepannya diharapkan dengan adanya media ini, proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di dalam kelas dapat lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan peserta didik menjadi lebih bersemangat ketika mempelajari terkait materi sistem pencernaan ini. Yang pertama ada kardia, yaitu pintu masuk makanan dari kerongkongan menuju lambung. Lambung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kardia, lambung. Lambung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kardia. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan tentang media kami dengan 12 prinsip CTML. Nah, berdasarkan hasil analisis, media augmented reality sistem pencernaan pada manusia yang kelompok kami kembangkan sudah memiliki kesesuaian dengan 12 prinsip dari Cognitive Theory of Multimedia Learning atau CTML yang dikembangkan oleh Meyer. Yang pertama adalah coherent principle, yang dimana artinya media kami itu sudah menyajikan informasi yang relevan pada materi tanpa menambahkan elemen-elemen yang dapat mengganggu fokus dari siswa. Yang kedua adalah signaling principle, yang dimana media kami itu sudah menggunakan label, garis petunjuk dan juga penanda pada tiap bagian dari masing-masing organ, yang dimana itu akan memudahkan siswa untuk melakukan atau memahami apa sih yang sedang mereka pelajari. Yang ketiga adalah spatial contiguity, dan yang keempat adalah temporal contiguity juga sudah terpenuhi dikarenakan media kami itu menjelaskan atau menyediakan informasi dalam bentuk penjelasan yang dimana diletakkan berdekatan dengan objek 3 dimensi, serta dapat juga dibelajarkan secara bersamaan dengan audio yang sudah disediakan. Yang kelima adalah segmenting principle, yang dimana media kami juga sudah menjelaskan konsep pembagian organ dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan juga usus besar, sehingga nantinya siswa akan dapat mempelajari tentang sistem pencernaan secara bertahap. Yang keenam adalah pre-training principle, yang dimana media kami juga menyediakan akses untuk siswa sebelum memahami proses pencernaan. Siswa diajak untuk mengenali apa nama organ, apa fungsi organ, dan juga apa bagian-bagian yang ada pada organ. Yang ketujuh adalah multimedia principle, dan yang kedelapan adalah modality principle, yang dimana
mana pada media kami sudah menggabungkan berbagai penyajian informasi. Yang pertama adalah produk 3 dimensi, yang kedua adalah teks, dan yang terakhir adalah audio narasi. Yang kesembilan adalah redundancy prinsipal, yang dimana media kami tidak hanya menyediakan audio yang berbasis pada teks yang ada pada produk, namun juga menyediakan audio narasi yang menjelaskan lebih dari yang ada pada produk kami. Yang ke-10 adalah personalization principle, yang artinya media kami itu sudah menggunakan bahasa yang komunikatif pada audio narasi, sehingga siswa nantinya tidak akan sulit untuk mengerti dari penjelasan audio narasi tersebut karena bahasa yang digunakan sudah komunikatif dan tidak monoton seperti di buku bacaan. Yang ke-11 adalah voice principle, yang dimana pada media kami sudah menggunakan audio yang kami ambil langsung dari manusia, tidak menggunakan bantuan dari AI, di mana untuk audio narasi ini kami akan mengisi dengan suara kami masing-masing. Jadi setiap anggota kelompok akan mengisi atau memberikan audio narasi untuk masing-masing organ. Yang terakhir adalah image principle, yang dimana artinya media kami itu sudah memberikan titik fokus utama kepada visualisasi materi menggunakan produk 3 dimensi untuk menjelaskan organ secara relevan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait media pembelajaran Praktikum Gusman dari produk yang kami punya di SMA Negeri 1 Singaraja. Untuk itu, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pendidikan tentunya. Untuk itu kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni.